Asma, apa kabarnya hari ini? Kabar baik nih Bu Hilda, tapi itu Bu ada sedikit masalah ya, permasalahan ini Bu terkait dengan murid saya. Oke, baiklah Bu Asma. Kira-kira apa nih yang Ibu Asma harapkan dalam perbincangan kita kali ini? Dalam pembicaraan ini Bu, saya berharap bisa menemukan cara bagaimana agar siswa saya ya, siswa saya tersebut bisa bersemangat Hmm, mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu khususnya mm-mm. pada itu Bu, jam-jam terakhir sekolah. Oke, kira-kira nih, apakah Ibu Asma sudah menyelusuri penyebabnya apa? Karena apa siswa tersebut kurang semangat untuk mengikuti pelajaran pada jam terakhir. Mungkin ini ya Bu ya, siswa itu sudah mungkin kadang lelah karena sudah jam terakhir ya Bu ya. Mungkin lelah Ya. fisik maupun mentalnya. Dan mereka mungkin juga sudah sulit untuk tetap fokus. Uh, atau Hmm, juga siswa tersebut sudah jenuh atau bosan, ya mereka hmm. kurang memahami pentingnya materi yang diajarkan. Oh, jadi itu penyebabnya Ibu Asma ya. Nih Ibu Asma, Ya, kira-kira nih bagaimana kondisi ideal yang Ibu Asma harapkan dari pembelajaran tersebut, Bu Asma? ya Bu ya. Kalau kondisi Mm-mm. ideal yang saya harapkan ya Bu ya, saya itu Ya. berharap siswa saya itu lebih aktif gitu Bu dalam diskusi Mm-mm. kelompok selama Mm-mm. kegiatan pembelajaran. Terus saya berharap juga sehingga mereka itu bisa lebih memahami Bu, lebih memahami, lebih menghargai materi yang diajarkan. Lagi saya itu pengen materi yang saya ajarkan itu lebih relevan Mm-mm. dengan kehidupan siswa. Sehingga saya juga ingin itu mereka itu merasakan langsung bahwa apa yang saya ajarkan, apa yang dipelajari itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap juga kondisi sekolah saya itu dalam keadaan kelas Mm-mm. saya dalam keadaan kondusif dan nyaman Mm-mm. sehingga siswa itu dalam mengutarakan pendapatnya itu dia tidak canggung, aktif, tidak Mm-mm. takut untuk melakukan kesalahan. Nah, terus juga harapan yang terakhir saya Asma, iya Bu. kalau Nah, begitu, adakah yang bisa Ibu Asma lakukan untuk meningkatkan motivasi atau meningkatkan tanggung jawab siswa Bu Asma tersebut? ya saya juga berpikir begitu Bu ya. Saya ingin tuh Mm-mm. melibatkan siswa dalam diskusi, tidak Mm-mm. hanya apa pembelajaran yang satu arah, berdiskusi. Ya. Terus saya juga mencari-cari nih permainan atau kegiatan apa yang khusus anak SMP yang kelompok maksudnya ya Bu ya, yang lebih relevan dengan Mm-mm. materi yang saya ajarkan. Terus Mm-mm. ini saya juga Mm-mm. inginnya menunjukkan kepada anak bahwa antara pelajaran agama dengan kehidupan sehari-hari itu ada relevansinya, Bu. Terus Mm-mm. mungkin ya Bu ya, saya akan mengizinkan anak untuk apa Ya. melakukan aktivitas ringan, misalnya saja beristirahat sejenak atau anak Mm. yang mau sholat sholatlah dulu, ya yang belum Mm. nanti dikasih kesempatan. Yang masih mau haus, mau minum, mau makan, dipersilakan saja. Biar saya walaupun konsistennya di kelas itu tidak boleh makan dan minum, tapi mungkin saja mereka ada yang belum sempat makan karena sholat tadi, jadi mungkin Mm-mm. saya apa saya berikan dulu kesempatan. Terus itu ya Bu ya, saya akan memanfaatkan video. Saya sudah belajar ini screenshot video Bu Ah. di YouTube. Nah, banyak kan sekolah kan kurang Mm. sinyal ya Bu ya. Nah, jadi waktu saya mau Ya. masuk pembelajaran itu kadang videonya itu ini macet Bu. Maka saya sudah siapkan video maupun aplikasi ya atau media digital lainnya yang menarik untuk membangkitkan minat siswa terhadap materi pendidikan agama Islam. Itu aja Bu. Oke. Menarik sekali Bu Asma ya. Eh, Kira-kira nih menurut Bu Asma rating berapa nih di antara 1 sampai 10 setelah Ibu berhasil meningkatkan minat dan apa minat sudah apa Bu Asma sudah berhasil memotivasi dan menumbuhkan tanggung jawab serta diri Bu Asma. Saya optimis Bu, mungkin Ya. sekitar 9, 8 atau 9 Bu. Jika jika Oke. saja langkah-langkah yang
saya ini sudah rencananya berhasil, Bu, ya. Jika Heeh, rencana langkah-langkah yang saya rencanakan ini sudah berhasil, saya terapkan mm, dengan konsisten ya, Bu, ya, mungkin ya. Saya yakin oke. motivasi siswa itu akan lebih meningkat. Amin ya Bu ya, semoga lebih baik lagi ke depannya. Oke Ya, nih, Bu. Bu Asma, Ya, selanjutnya Bu. nih Bu Asma ya, rencana apa saja yang akan Bu Asma lakukan? Dan kalau boleh tahu langkah-langkahnya seperti apa nih Bu Asma? Rencana saya, Bu, ya, untuk ke depan Ya. mungkin saya harus lebih variasi dalam metode pembelajaran ya, Bu, ya. Misalnya Hmm, saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek, diskusi hmm, kelompok, atau aktivitas permainan yang relevan, tidak hanya dengan ceramah. Atau itu hmm, semua untuk membuat agar siswa itu lebih antusias. Yang kedua, oke. Bu, saya bisa mencoba lebih mendekatkan diri kepada siswa saya mungkin ya, Bu, ya. Karena untuk Hmm, memahami minat atau kebutuhan mereka, agar mereka ya. itu merasa lebih didengarkan, Bu, ya, atau Hmm, dihargai sehingga motivasi belajarnya meningkat. Nah, selama pembelajaran hmm, ini saya merasakan bahwasanya mungkin saya kurang itu untuk melakukan hal itu. Nah, hmm, selanjutnya yang akan saya laksanakan yaitu saya akan mencari ya, Bu, ya, cara agar materi pembelajaran saya ini relevan dengan kehidupan sehari-hari. Akan saya bisa mungkin memberikan lebih banyak lagi, Bu, pengakuan atau penghargaan oke. terhadap siswa-siswa saya, pencapaian-pencapaian kecil siswa saya, sehingga mereka itu merasa lebih dihargai, sehingga termotivasi untuk terus belajar gitu, Bu. Assalamualaikum Bu Oke. Hilda. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Asma. Kabar saya baik nih. Saya senang bisa bertemu sama Bu Asma untuk sesi coaching hari ini. Iya, baik Bu Hilda ya. Ini kira-kira Ya. apa yang Ibu Hilda harapkan Bu Hilda dalam coaching kita hari ini? Nih, saya yang saya harapkan pada sesi coaching hari ini Bu Asma nih, saya ingin memperkuat ketertarikan siswa saya nih Bu Asma, khususnya dalam mata pelajaran seni budaya pada materi teori pada materi teori. Terkadang nih Bu Asma ya, saya melihat kurangnya Ya, antusias peserta didik saya. Mereka lebih antusias lebih ke materi praktek nih ketimbang materi teori Bu Asma. iya, menarik sekali ya Bu Hilda ya. Jadi Bu Hilda ingin meningkatkan ketertarikan siswa Bu Hilda ya. Ini terhadap apa Iya, tadi benar Pak. mata pelajaran Bu Hilda? Apa tadi Bu Hilda? Seni Iya, budaya ya? Seni seni budaya. budaya, benar Bu Nah, Asma. iya. Mm-mm. Boleh saya tanya, Bilda, ya, kira-kira Boleh. situasi seperti apa, Bu, yang membuat Ibu ya mengatakan bahwa mereka kurang efektif? Oke. Ini Bu Asma, mungkin situasi kurang efektifnya seperti ini Bu Asma. Jikalau saya memberikan materi tentang teori ini Bu Asma, ada beberapa siswa Ya, saya tuh mungkin kurang termotivasi atau memang kurang bersemangat nih Bu Asma. Terus juga ada juga yang asik sibuk sendiri ya Bu Asma ya. Apalagi nih di jam-jam pelajaran saya tuh di jam-jam rawan Bu Asma, di jam terakhir, jam ke-9, jam ke-10, seperti itu Bu Asma. mhm. Iya, saya mengerti ya, Bu Hilda ya. Ya, Iya. sekarang apakah Ibu Hilda itu sudah mencoba misalnya, Bu, mengidentifikasi apakah kira-kira penyebab utama daripada permasalahan Ibu tersebut, Bu? Oke. Mungkin ada Sebenarnya faktor-faktor sudah lain yang saya bisa apa? dilihat, Bu. Iya, Oke, iya. iya Bu Asma ya. Kemarin saya sudah Mhm. mengidentifikasi apa sih, saya penasaran apa sih penyebabnya Bu Asma ya. Nah, Alhamdulillah saya Iya, sudah mencoba dan akhirnya saya dapat Bu Asma. Saya menemukan iya, faktor-faktor kenapa mereka seperti itu. Yang satu iya. mungkin pembelajaran yang saya berikan kurang variatif ya Bu Asma ya. Terus mungkin Iya, di sini saya harus memberikan keleluasaan pada mereka nih, apalagi sekarang jenjangnya SMA ya Bu Asma ya. Mungkin walaupun mereka anak SMA nih yang kodratnya memang kan harus bermain nih Bu Asma ya, gitu. Jadi iya, saya perlu memberikan pembelajaran yang lebih variatif lagi. Terus yang kedua mungkin iya, karena di jam rawan nih Bu Asma ya, apalagi jam pikiran mereka sudah lelah ya, sudah ada yang mengantuk, mungkin juga kepikiran pulang seperti itu Bu Asma. Jadi mungkin saya perlu adanya teknik mungkin ya Bu Asma ya, teknik stop yang memang untuk membangkitkan
semangat mereka untuk belajar, dan mungkin di awal pembelajaran saya akan memberikan suatu ice breaking ya Bu Asma, seperti itu. Ya, menarik sekali Bu Hilda ya. Uh, dari pengalaman Bu Hilda sendiri, kira-kira apa menurut Hmm, Bu Hilda, Bu Hilda ya? Ini apa hmm, yang bisa hmm. Ibu lakukan Bu untuk ini? Mungkin eh, untuk pembelajaran variatifnya, mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Asma. Mungkin Iya, lebih dari mungkin ke diferensiasi kontennya, ya Bu Asma, atau mungkin ke produk hasil dari tugas produk yang akan mereka tampilkan, seperti Bu Asma. Dan mungkin nantinya saya akan mengajak anak-anak saya untuk di awal pembelajaran tadi ice breaking ya Bu Asma ya. Terus iya, dalam pembelajaran itu nanti saya menggunakan mungkin pembelajaran yang berbasis game, Bu Asma. Dan iya, iya, iya. untuk meningkatkan semangatnya lagi atau memang nanti menghilangkan rasa jenuh supaya mereka lebih rileks, nanti saya akan menggunakan Iya, teknik-teknik stop, Bu Asma, mencoba teknik iya. stop yang ada. Seperti Itu itu. refleksi yang bagus Bu Ida ya. Bagaimana Bu Ida Heeh, jika kita coba apa? merumuskan seandainya ya pada kesempatan Ya. ini Mm, tujuan ya untuk mengatasi mm, hal ini. Oke. Mungkin Ya. untuk merumuskan tujuannya mungkin yang saya harapkan itu tujuannya Bu Asma. Yang pertama, saya akan memberikan mereka pembelajaran di mana kita sebagai seorang guru itu memberikan pelajaran yang berpihak pada murid pastinya Bu Asma ya. Terus Iya. mungkin memberikan hal-hal baru supaya mereka bisa mengembangkan ide-ide mereka dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Asma. Terus agar ketertarikan Iya. mereka terhadap pelajaran seni budaya, khususnya pada materi teori ini Bu Asma ya, tidak hanya praktis saja gitu. Jadi halnya sama, imbang nih antara teori sama praktek, sama-sama semangatnya gitu Bu Asma. Terus yang kedua mungkin saya Iya. akan memberikan kebutuhan siswa itu kok tadi karena memang kodratnya anak itu bermain ya Bu Asma ya. Mungkin nanti saya Iya. akan menggunakan kode atau menggunakan nanti mode-mode pembelajaran yang variatif yang memang mengkombinasi pembelajaran-pembelajaran berbasis game seperti itu, Bu Asma. Dan mungkin yang ada yang ketiga, pastinya saya mengharapkan siswa saya itu lebih fokus, Bu Asma, dan memang akan kompetensi yang akan dicapai itu lebih baik lagi seperti itu, Bu Asma. Iya, baik ya Bu Hilda. Tujuan Bu Hilda itu tadi ya adalah memberikan hal-hal yang baru, memberikan Hmm. pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, saya mau tanya nih Bu Hilda, kira-kira apakah Hmm. ada langkah-langkah khusus yang akan Ibu Hilda pikirkan untuk mencapai tujuan Hmm. tersebut? Ya, Oke, ada nggak Bu Hilda? mungkin langkah-langkahnya tadi kan saya akan melakukan pembelajaran variatif. Mungkin dari ini saya akan membuat Iya, rancangan dulu Bu Asma ya, membuat rancangan iya, pembelajaran iya. yang variatif terlebih dahulu. Mungkin saya mencari Mhm. membuat rancangan. Yang kedua, mungkin saya akan Iya, mencari banyak heeh. referensi nih Bu Asma ya, mulai dari Oh ya, referensi yang referensi Bu. menggunakan model atau model pembelajaran seperti apa yang memang khususnya tepat untuk anak SMA ya Bu Asma ya. Terus mungkin saya mencari referensi Iya, iya, ice breaking yang memang memacu untuk semangat mereka belajar dan iya, memang eh, iya. terus mencari referensi untuk teknik stop nih Bu Asma, kan memang sepertinya kan kalau anak SMA ini terkadang Betul, betul. kita menggunakan ya masih agak mau main-main so. Jadi memang butuh yang mencari yang memang Betul Bu, mereka betul. Iya, heeh, ice betul. breakingnya iya stopnya yang memang pas untuk anak tingkat SMA Bu Iya, Asma. betul, Bu, betul Terus sekali. nanti ya mungkin langkah yang ketiga saya berusaha untuk menciptakan suasana pembelajaran itu yang nyaman, aman dan menyenangkan bagi Mhm, mereka Bu iya, Asma. ya, Bu Hilda itu langkahnya yang bagus sekali Bu Hilda ya. Ida Ibu utarakan tadi itu langkah-langkah yang sangat bagus Bu ya. Namun itu Bu, jadi kapan kira-kira Bu, Ibu akan berencana untuk memulai rencana Ibu ini? Mungkin pastinya secepatnya ya Bu Asma ya. Insya Allah besok saya akan mulai melakukannya Bu Asma. Seperti itu. Iya. Membuat Ya, bagus langkah-langkahnya sekali. besok dan akan saya terapkan ya untuk Ya, apa pas pembelajaran berikutnya seperti itu Mas. ya, bagus sekali Bu Hilda. Ya, Ibu Hilda sudah mulai rencana untuk besok Bu ya. Bagus ya. Saya akan mendukung Ibu ya dalam proses ini.
dan Heeh. kita bisa bertemu lagi nanti setelah Ibu menjalankan langkah-langkah ini untuk kita sama-sama merefleksi hasilnya ya Bu. Bagaimana Bu? Menurut Ibu? Boleh, Bu Asma. Saya dengan senang hati berterima kasih sekali sama Bu Asma. Iya, saya juga Bu sudah sangat ya Pak bahagia sekali senang melihat Ibu sudah sangat bersemangat dalam meningkatkan minat belajar siswa. Sampai bertemu lagi Bu Hilda pada sesi berikutnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Asma. Terima kasih Bu Hilda.